Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amatul Firdausa Nasa, tapi biasa dipanggil Ocha, Bu. Jadi Mbak Ocha aja, terlalu susah namanya. Ya, untuk 1 jam ke depan kita akan membahas tentang psychological first aid, atau kita nanti singkatnya PFA atau PFA aja ya, bahasa Indonesia ya. Nah, kita akan brief, maksudnya tuh singkat karena ini cuma 1 jam. Jadi lebih kepada pengenalan apa itu sebenarnya psychological at first, kemudian bagaimana caranya, dan nanti lihat prosedurnya seperti apa. Oke. Sebelum kita masuk, biasanya psychological first aid ini akan kita gunakan ketika kita berhadapan dengan individu-individu yang mengalami atau menghadapi peristiwa krisis. Nah, peristiwa krisis itu macam-macam, Bu. Luas ya. Seperti perang ya, nggak mungkin kalau di sini ya. Kemudian bencana alam, banjir, kemudian gempa, tsunami ya, kemudian kecelakaan, juga kebakaran, dan juga kekerasan. Misalnya kekerasan di rumah tangga, baik itu sifatnya fisik maupun nanti sifatnya emosional. Dan juga nanti ada kekerasan seksual. Nah, kejadian-kejadian tersebut itu dapat mempengaruhi tidak hanya individu, tapi juga keluarga dan juga anggota masyarakat dalam komunitas masyarakat tertentu. Jadi ini kita bulatkan dulu ya, apa itu yang namanya peristiwa krisis. Nah, dampaknya itu macam-macam, Bu. Nah, nanti Ibu akan berhadapan dengan orang-orang yang setelah mengalami peristiwa itu, dampak psikologisnya ada yang panik, kemudian ada yang kewalahan. Jadi maksudnya tuh kayak nggak tahu apa yang mau dikerjain lagi, pusing gitu ya. Kemudian ada juga yang bingung, jadi tidak yakin apa ya sih yang terjadi, saya harus gimana. Ibu-ibu kalau mungkin pernah mengalami sesuatu tuh kayak, aduh nih bingung, apa yang harus dipegang ya. Nah itu juga dialami oleh individu-individu ini. Kemudian juga ada yang takut, cemas, kemudian mati rasa, jadi nggak bisa ngerasain apa-apa gitu. Atau bahkan malah merasa terlepas dari kenyataan, jadi nggak nyadar ini nyata atau enggak ya, ini mimpi atau enggak. Itu bisa sampai kalau levelnya sudah parah, bisa sampai pada tahap itu ya. Nah itu tingkatannya bisa dari sedang, Bu, sampai parah. Nah tergantung dari misalnya bagaimana keparahan kejadiannya. Orang yang ngalamin bencana alam gempa bumi akan beda mungkin tingkat keparahannya dengan yang mengalami bencana alamnya banjir gitu ya. Atau misalnya bentuk peristiwa krisisnya beda, antara misalnya bencana alam dengan misalnya kekerasan seksual akan beda. Nah juga dukungan apa yang diterima dia di masyarakat, apakah ada anggota keluarga, tetangga, kemudian juga bagaimana kesehatannya dia, latar belakang budaya dan juga usia. Mungkin kalau orang dewasa setidaknya lebih kuat dibandingkan anak-anak ya, gitu. Nah selanjutnya kita bahas itu. Apa sih psychological first aid itu? Sebenarnya psychological first aid ini adalah, kalau kita bahasa Indonesia kan ibu-ibu, itu adalah bantuan pertama psikologis ya, yang merupakan dukungan atau bantuan yang kita berikan ya. Kita berikan kepada individu yang sedang mengalami masalah akibat peristiwa. Jadi bentuknya dukungan dan bantuan. Seperti apa saja bentuk bantuannya? Nah, bentuknya bisa beragam, Bu. Jadi misalnya kita ngasih dukungannya praktis kayak perawatan atau pemenuhan kebutuhan dasar. Kita misalnya menyediakan tempat tinggal, kemudian memberikan makan, minum. Nah itu juga bisa dikatakan namanya PFA ya. Kemudian juga mendengarkan. Kenapa kita harus tekan nih? Ayo cerita, terbuka aja sama saya. Kalau orangnya mau cerita, monggo silakan saya dengarkan. Kemudian juga menghibur dan membantu si individu ini untuk jadi lebih tenang. Ya, dan juga membantu individu untuk terhubung kembali, ada informasi-informasi, layanan yang bisa membantu dia mungkinnya, atau terhubung dengan bantuan-bantuan. Misalnya kalau di bencana alam mungkin nanti bantuan bentuk makanan atau shelter atau tempat tinggal, dan melindungi individu dari bahaya lebih lanjut. Misalnya nih, kalau korban kekerasan rumah tangga, kita bantu untuk menghindari dia dari si pelakunya ya, misalnya kita pindahkan dia ke tempat yang lebih aman. Nah itu juga bentuk dari psychological first aid, Ibu ya. Nah goalnya adalah, tujuan kita memberikan tuh apa sih? Supaya si individunya ini merasa aman dan juga tenang, dan dia punya harapan positif terhadap ke depan. Saya nanti harus gimana ya, dan kita juga membantu
memberikan dukungan-dukungan yang bisa diperoleh dari misalnya pemerintah atau misalnya lembaga-lembaga yang mungkin bisa membantu si individu ini sendiri, hingga akhirnya si individu ini bisa merasa bahwa dia bisa membantu diri dia sendiri ya. Nah, itu sejauh ini itu PFA apa ya Bu ya? Bentuknya sebenarnya dukungan. Nah, seringkali itu sering salah. Orang bilang PFA, oh berarti kita harus kasih konseling psikologis nih gitu kan, namanya psychological first aid. Tapi bukan seperti itu. PFA itu bukan konseling psikologis. Dia juga bukan tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi hanya psikolog, misalnya saya nih harus bisa bantu. Enggak, ibu-ibu semua bisa. Siapapun bisa untuk memberikan. Karena bentuknya adalah dukungan dan bantuan yang sepertinya bentuk-bentuknya tadi. Dan itu bisa dilakukan semua orang sebenarnya. Nah, dan juga tidak menganalisa apa yang terjadi pada individu. Ini kenapa sih, penyebabnya apa, sehingga harusnya gimana. Gak usah. Kita memberikan karena namanya adalah pertolongan pertama. Kita membantu apa yang bisa kita lakukan di pertama kali untuk membantu si individu ini. Ingat lagi, goalnya adalah memberikan si individu ini rasa aman, ya. Dan juga tidak menekan. Kalau anak misalnya kekerasan rumah tangga, mungkin dia malu cerita atau aib ya. Jadi kita nggak paksa untuk cerita. Kalau kamu nggak cerita, saya nggak tahu harus bantu kamu gimana. Nggak usah. Jadi misalnya dia waktu itu mengalami kekerasan apa, dia tidak mau cerita, oke, boleh. Nanti dia bentuk, berarti sekarang kita jauhkan dari rumah dulu ya, kita sediakan tempat yang aman buat dia. Nah, dan juga tidak melibatkan diskusi, misalnya ini kenapa, itu kenapa, karena itu mungkin lebih kepada tenaga profesional ya Bu, ada keterampilannya. Gitu. Nah, untuk siapa kita memberikan PFA ini gitu? Siapa saja gitu. Memang diperuntukkan bagi orang-orang yang mengalami distress atau tekanan karena baru saja mengalami peristiwa. Jadi kata kuncinya adalah baru saja. Sehingga kalau bisa sesegera mungkin diberikan, ya. Sesegera mungkin diberikan setelah orang itu mengalami krisis. Kalau namanya P3K, kalau sudah luka langsung kita kasih pertolongan pertama ya Bu gitu. Nah ini juga kalau misalnya ada kondisi dia, kita kasih pertolongan pertama sesegera mungkin. Tapi harus diingat bahwa tidak semua orang yang mengalami ini mau diberikan. Jadi kita tidak bisa memaksa. Saya bantu kamu tempat tinggal, tapi dia nggak mau, maunya tinggal tetap di rumah. Misalnya kekerasan rumah tangga ya Bu ya. Ya boleh saya sediakan tempat Bu, ini ada rumah aman. Tapi ternyata si orangnya nggak mau, kita tidak bisa memaksa. Kita hanya menyediakan. Kalau misalnya dia tidak mau, ya udah Ibu, nanti kalau misalnya Ibu tidak mau sekarang, Ibu boleh hubungi saya. Saya akan ada tersedia kalau misalnya akan membantu. Kalau Ibu nanti berubah pikiran. Jadi kita harus sampaikan juga ke orangnya bahwa kita menyediakan bantuan, kita bersedia, walaupun sudah mungkin tadi menolak ya, itu tetap bisa. Nah, yang penting harus diingat adalah kadang-kadang ada individu yang membutuhkan lebih dari PFA. Jadi misalnya nih, orang yang mengalami kekerasan rumah tangga tadi ya, lebih dekat sama kita. Nah, itu misalnya dia luka-luka segala macam ya, misalnya atau mungkin sampai terbentur kepalanya pingsan. Nah, kita bisa kasih bantuan untuk menenangkan dan ngasih shelter supaya dia rasa aman, tapi tetap harus kita bekerja sama dengan tenaga lainnya. Sehingga kita harus bawa ke rumah sakit ya untuk diperiksa bahwa misalnya memang apakah ada benjolan atau misalnya bahaya akibat dia jatuh atau ada luka dalam akibat pukulan seperti itu. Jadi kita harus tahu juga nih keterbatasan kita sampai mana. Sehingga kita juga tidak menutup kemungkinan untuk mencari bantuan setelah itu apa yang akan kita lakukan. Gitu. Jadi ibu-ibu nih udah ngasih PFK-nya, ditenangkan, disediakan tempatnya misalnya. Nanti ibu bantu si klien, si individu ini untuk dapat dukungan lain. Jadi misalnya ibu antarkan dia bisa ke rumah aman, nanti serahkan kepada orang yang lebih berkaitan ya. Kemudian atau misalnya kita bantu untuk antar ke rumah sakit atau kemana gitu, ke puskesmas ya. Tuh. Nah, siapa yang dapat memberikan PFA? Nah itu kan balik lagi yang kesalahan banyak yang mungkin salah paham bahwa PFA ini harus diberikan oleh tenaga profesional. Oh kalau nggak dokter, psikiater, psikolog gitu, atau mungkin anggota PMR yang sudah dilatih ya. Tapi ternyata tidak. Siapapun bisa memberikan PFA ya. Nah bisa itu dari petugas, bisa itu dari tetangga, kita sebagai tetangga, kemudian juga bisa kita sebagai sukarelawan ya.
tapi tidak perlu memiliki latar belakang tenaga profesional dalam memberikan ini. Tapi sebaiknya, ada bagian Ibu, kita tuh berada di bawah organisasi tertentu. Misalnya Ibu nih kader di Posyandu, atas nama Posyandu, seperti itu. Jadi ada naungan yang melindungi kita bahwa kita memang punya tanggung jawab untuk membantu, seperti itu. Jadi orang juga lebih nerima, lebih terbuka untuk menerima kita bahwa kita memang punya peran untuk membantu di bidang tersebut, ya. Yang terpenting adalah dilakukan secara terkoordinasi dan memberikan akses pada pemberian dukungan. Nah, peran utamanya adalah melindungi dan meningkatkan kesejahteraan, ya. Jadi siapapun boleh, yang penting tahu PFA itu apa dan bentuknya seperti apa. Dan yang harus diingat nanti ada kita do and dance-nya. Apa yang harus kita boleh lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, makanya saya bilang kenapa harus dibawa organisasi, karena dengan itu kita sudah terlatih, minimal kita punya pengetahuan ibu-ibu bahwa apa yang sebenarnya boleh kita lakukan dan apa yang sebaiknya jangan kita hindari untuk lakukan, gitu. Kalau mungkin kita nggak punya pengetahuan, jadinya kita mau membantu tapi kita nggak bisa mengarahkan bantuan kita apakah yang layak bantuannya, apakah sudah tepat sasaran atau segala macam seperti itu, ya. Nah, tanya lagi nih, kapan si first aid ini, psychological first aid ini diberikan gitu. Nah, karena tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang baru saja mengenai dampak terhadap peristiwa krisis. Nah, ini sebaiknya dilakukan segera setelah kejadian. Ya, misalnya nih orang setelah mengalami kebakaran dibawa ke tempat, misalnya dia sudah dibawa ke tempat tenang gitu mungkin ya. Nanti kita kasih PFA-nya, ditenangkan. Mungkin dia shock, panik, saya nggak punya rumah, besok orang mau lebaran gimana, baju nggak ada, atau anak nanti gimana sekolah atau segala macam. Nah, yang bisa kita bantu adalah menenangkan si individu ini. Itulah ketika PFA berfungsi, ya. Nanti masalahnya mungkin dia butuh penanganan. Oh, ternyata dia ada luka, kemudian nanti mungkin ada sesak nafas. Nah, itu kita baru sarankan nanti kita bantu untuk bawa ke rumah sakit atau hubungi pihak lain yang terkait, seperti itu. Nah, namun juga terkadang bisa berhari-hari atau berminggu-minggu, itu tergantung pada berapa lama peristiwa itu berlangsung. Misalnya nih, kasus kayak bencana alam, tsunami, nggak mungkin ketika hari itu juga kita kesana kan Bu untuk bantu gitu, walaupun niatnya mau bantu gitu, tapi itu kan kondisinya tidak memungkinkan untuk kita ke tempat kejadian. Atau misalnya gunung meletus, itu membahayakan diri kita kan, kita harus ingat bahwa kita membantu, kita juga harus menyelamatkan diri kita juga gitu ya. Nah, jadi tergantung juga peristiwa atau situasi krisisnya seperti apa. Tapi yang intinya adalah kalau biasanya di kehidupan kita sehari-hari, segera mungkin itu lebih baik, karena namanya juga kan pertolongan pertama, jadi segera mungkin. Ya, nah di mana bisa kita berikan gitu? Sebenarnya dimanapun bisa ibu-ibu. Kita mau dimanapun tempatnya, nggak ada harus di klinik misalnya, atau kita harus ke shelter tertentu, enggak ya. Tempatnya bisa macam-macam, bisa di tempat kejadian juga, atau bisa tempat pelayanan ya. Yang penting adalah tempatnya aman ya, aman secara psikologis dan aman secara fisik. Maksudnya saya adalah tidak ada bahaya dari orang lain mungkin ya. Misalnya nih, kalau korban kekerasan nggak mungkin kita bantu dia di rumahnya dia kalau pelakunya ada di rumah itu ya. Kita harus bawa ke tempat yang aman seperti itu ya. Kemudian jadi idealnya adalah tempat itu yang penting aman dan menjaga privasi. Apalagi kasus-kasus yang cukup untuk kita menjaga kehormatannya dia. Misalnya kayak kasus kekerasan seksual ya, itu kan malu, ada ininya. Nah itu penting buat kita untuk bawa ke tempat yang mungkin sepi atau yang obrolannya cuma kita berdua dan kita bisa rahasia ya. Saya yakin bahwa memang tenaga profesional diminta untuk menjaga konfidensial, kerahasiaan. Tapi setiap orang pun bisa menjaga kerahasiaan. Makanya di sini juga ibu-ibu dilatih untuk bagaimana menjaga kepercayaan, ya. Kalau misalnya orang tuh udah mau cerita sama kita, tentunya kita harus menjaga, jangan diumbar-umbar ceritanya. Padahal sebenarnya kita mau nolong kan. Itu tuh tadi kemarin kasihan dipukulin sama suaminya. Saya tuh udah bantuin ini gitu. Padahal sebenarnya niat kita adalah hanya menginformasikan atau ingin supaya orang lain membantu, tapi kan jadinya
tidak baik karena kita membagi cerita yang sebenarnya aib bagi si korban gitu ya. Jadi hindari juga sebenarnya pergi ke tempat yang membangkitkan kembali pengalaman traumatis. Mungkin buat anak-anak yang misalnya dia mengalami kekerasan, anak-anak misalnya, kita nggak bisa lagi bawa ke rumah karena kalau di situ kondisinya mungkin sudah gemetar atau ketakutan, sehingga apa yang kita berikan tidak bisa berfungsi atau nggak efektif ya. Jadi dihindari juga. Tempatnya yang penting terserah. Tempatnya yang penting adalah aman, terus menjaga privasi, rahasia, kemudian juga terhindar dari kalau memang ada kejadian traumatis di sana, dihindari ibu-ibu. Jangan sampai di situ juga, misalnya kebakaran, di situ juga kita bantu, padahal mungkin kan orang reaksinya beda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ketika dia lihat rumahnya kebakaran lagi, udah nangis lagi, histeris lagi. Kita harus bawa ke tempat lain untuk memberikan bantuan seperti itu, ya. Nah, ini yang saya bilang do and dance-nya, ya. Apa yang harus kita sebaiknya kita lakukan ketika kita memberikan pertolongan pertama psikologis ini? Kemudian apa yang sebaiknya kita hindari? Nah, itu yang harus diingat ibu-ibu ya. Nah, yang pertama yang seharusnya kita lakukan adalah kita harus jujur Bu dan dapat dipercaya yang saya bilang tadi, sehingga orang yang dibantu, yang akan kita bantu pun lebih terbuka untuk menerima bantuan kita. Karena dia percaya sama kita. Untuk orang-orang yang mengalami masa krisis, itu dia cenderung bener gak sih ini orang bisa bantuin saya gitu. Jadi dia ada masalah kepercayaan. Sehingga tugas ibu-ibu adalah meyakinkan orang ini bahwa saya adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga rahasia Anda. Seperti itu. Itu yang penting Bu, nggak penting harus tahu ilmu psikologis harus seperti apa, harus ilmu apa, nggak penting. Yang penting adalah ibu-ibu bisa mau memberikan bantuan, terbuka pikirannya, terbuka untuk memberi bantuan, tidak menilai. Jadi ini, menghormati hak orang lain. Misalnya nih, dia ambil keputusan, udah tahu dia kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga. Nggak, saya balik aja lah, kita udah capek-capek nih ya, bawa ke rumah sakit. Yaudah Bu, ikut ke ini ya, rumah aman ya, kata kita. Enggak, saya mau pulang aja, kasihan suami saya. Terus kita udah mati, gimana sih ya? Padahal udah digebukin gitu juga gitu. Tapi yang ibu ingat adalah ibu harus hormati hak mereka. Kalau mereka mau balik silahkan, tapi ibu ingatkan kembali, boleh Mbak nanti kalau misalnya ada kejadian lagi dan misalnya Mbak mau ke rumah aman, boleh hubungin saya gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya bertentangan dengan hati nurani kita ya, tapi tetap harus dihargai pilihan orang tersebut. Kemudian juga sisihkan prasangka pribadi. Jadi mungkin pernah ada, ini orangnya pantas aja nih, pakai misalnya mengalami kekerasan seksual. Oh pantas aja nih mengalami seperti itu gitu, pakai bajunya gini. Ya itu kan nilai. Capek mic-nya Bu. Oke deh. Nah, kalau kita balik lagi, sisihkan prasangka pribadi. Jadi kita nggak boleh kasih, pantas aja, karena itu menghambat niat baik kita, ya. Atau misalnya pantas aja dia dipukul-pukulin sama suaminya ngelawan terus sih, gitu ya. Ya tapi itu akan menghambat sehingga kita tidak mau memberikan bantuan dengan sepenuhnya, gitu ya. Untuk memberikan bantuan ini benar-benar harus kita benar-benar mau membantu. Bukan karena siapa, bukan mengharapkan apa, tapi kita memang sesama manusia, kita merasa bertanggung jawab untuk membantu saudara-saudara kita, ya. Kemudian sampaikan secara jelas bahwa jika korban menolak untuk dapat bantuan yang saya bilang tadi itu, maka mereka tetap dapat memperoleh bantuan di waktu yang akan datang. Oke, kalau ibu nggak mau ikut ke shelter hari ini, nanti kalau misalnya ibu ngerasa nggak aman lagi atau butuh bantuan lagi, silakan, kami terbuka untuk menerima, seperti itu. Kemudian ini Bu, saya bilang hormati privasi dan menjaga rahasia. Jadi ada orang yang mungkin lebih butuh cerita, sudah diceritakan gitu. Terus kita niatnya adalah untuk membantu menyebarkan informasi, tapi menyebarkan informasinya ada kontennya, aib orangnya atau cerita orangnya. Mungkin menurut kita biasa saja, tapi mungkin bagi orang ini mungkin nggak biasa, butuh usaha luar biasa buat dia mau menceritakan ke ibu, ya. Terus kita enak aja gitu, membukanya ya, kita ceritain gitu ke orang lain. Padahal sebenarnya itu ungkapan simpati kita. Cuma
Nyatanya adalah orang akan melihat si korbannya akan lihat kok ceritanya sampai kemana-mana. Saya kan cuma cerita ke Ibu A, berarti Ibu A dong, hilang dong yang nomor satunya, kita nggak bisa dipercaya, ya. Nah, ini yang mohon saya hindari ketika kita memberikan psychological first aid-nya. Yang pertama, tidak memanfaatkan peran sebagai penolong. Jadi kita nih ngambil kesempatan, karena saya udah nolong kamu, nanti kamu inilah ya mengharapkan jasa gitu ya. Atau misalnya tidak, kita minta uang nih, minta uang atau bantuan lain, kan saya udah bantuin kamu gitu, ada dong balas jasa saya gitu. Kan yang saya sampaikan sebelumnya adalah kita membantu ini benar-benar karena kita ingin membantu Ibu, tidak mengharapkan selain mengharapkan pahala tentunya, tapi tidak mengharapkan apa-apa, misalnya nanti dapat uang kah, apa dapat penghargaan kah, atau dapat apa sih misalnya kayak pujian, appraisal dari lingkungan, ya. Yang kita lakukan adalah ikhlas karena kita memang mau membantu, ya. Kemudian jangan berikan janji palsu, ya, janji palsu, ya, janji palsu, atau informasi yang keliru. Jadi janji palsu nih misalnya, iya gampang nanti itu bisa kamu gampang lah nanti ini urusannya gitu. Padahal sebenarnya kita nggak tahu, ya. Kalau kita nggak yakin dengan informasi atau bantuan yang bisa kita berikan, jangan dijanjikan dulu Bu. Nanti kan dituntut sama orangnya. Akhirnya bilang, loh kemarin Ibu bilang bisa, kok sekarang buktinya nggak ada. Balik lagi, jadinya orang nggak percaya sama kita. Tapi kita benar-benar memberikan janji yang benar-benar sudah terbukti ada gitu, tersedia. Jadi misalnya, ya saya bisa bantu untuk nanti kamu ketemu pengacara, atau kita bawa ini ke klinik LSM, kamu kekerasan rumah tangga, kita bawa ke tenaga profesional, kita bawa ke lembaga. Saya kebetulan kenal lembaganya, orang di lembaga, saya antarkan karena kita memang tahu tempatnya. Tapi kalau ini ya nanti gampang lah, nanti ada pengacara, ada ini padahal sebenarnya nggak ada, ya. Itu katanya. Kemudian kita sendiri tidak tahu informasinya, sehingga informasi yang diberikan adalah keliru, ya. Kemudian ini, jangan paksakan bantuan kepada orang. Jadi kita nilai bahwa nih orangnya butuh bantuan. Saya yakin, misalnya nih ada yang mengalami kekerasan rumah tangga yang sering kita hadapi. Pas kita ke warung, ibu-ibu ngeliat nih mukanya udah sembab atau matanya udah bengkak, kelihatan bahwa dia sudah mengalami kekerasan fisik, ya. Terus kita tanya, ibu kenapa matanya? Oh nggak apa-apa, saya jatuh tadi gitu. Terus kita kulik-kulik terus gitu, sehingga orangnya nggak nyaman. Berarti artinya ketika dia menutupi, itu dia artinya masih belum siap untuk dibantu, ya. Jadi kita tidak usah memaksa. Walaupun sebenarnya kita, gemes banget mau dibantu, ini orang nanti meninggal atau gimana gitu kan. Kita sebagai tetangga juga rasanya gimana gitu, bertanggung jawab gitu kan, ya. Tapi intinya adalah kita tidak bisa memaksa. Itu keterbatasannya kita, ya. Kemudian jangan menekan orang lain untuk bercerita. Jadi kalau dia nggak mau cerita, misalnya nih sudah dibantu kekerasan terus dia nggak cerita, ya. Misalnya ada kekerasan rumah tangga tadi, ya, nggak mau cerita nih, kamu diapain aja, udah berapa lama diginiin sama suami gitu misalnya, nggak mau cerita, diem aja. Ditanya berkali-kali diem aja, ya udah nggak apa-apa. Kita ngasih, ya udah Bu, sekarang ini nih Ibu tenang dulu, ambil nafas dulu, saya kasih minum, kita minum dulu ya Bu gitu. Ibu kira-kira mau ngapain dulu nih? Udah ada berdarah, ada luka? Oh mau ke Bandung, silahkan Ibu. Hati-hati ya Bu. Iya. Nah kemudian ini terakhir adalah tidak menyebarkan atau berbagi cerita. Ya, intinya balik lagi ya, untuk menjaga kepercayaan tadi. Nah kemudian yang harus diingat, tetap jaga diri Anda, look after yourself gitu kalau orang Inggris bilang, ya. Jadi walaupun kita mau bantu orang lain, kita juga memang harus tetap lihat dulu nih diri kita, apakah kita memang siap untuk memberikan bantuan. Misalnya nih kondisinya adalah sama-sama mengalami bencana alam, ya. Kita mau bantu tetangga kita kan juga mengalami ya sebenarnya, tapi kita harus ingat dulu nih, kira-kira kita udah oke nggak secara fisik, secara emosional untuk memberikan bantuan, ya. Karena kita juga pasti ada pengaruhnya, karena kita juga mengalami. Atau misalnya kekerasan rumah tangga tadi, kita punya pengalaman di situ. Siap nggak kita ngadepin? Bisa nggak lebih objektif? Kalau misalnya kita punya pengalaman, bener tuh laki-laki tuh nggak ada gini-gini. Jadi kan kita memberikan prejudice, kita ngasih penilaian. Jadi tidak, bantuannya nggak objektif, ya Bu, sendiri. Jadi orang nggak nyaman. Kita ngomongnya kayak ya pengalaman saya gitu. Jadi orang nggak nyaman. Karena kita kalau misalnya mau mendengarkan orang bercerita, ya ibu-ibu, kita dengarkan.
tanpa dinilai terlebih dahulu, kecuali orangnya mau minta pendapat kita, baru kita bilang kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalau orangnya nggak bisa pendapat, kita udah masih duluan, ih kamu gimana sih, kalau saya tuh dulu gini-gini, jadi orang nggak nyaman ya. Karena kita niatnya adalah membantu ya. Jadi penting untuk diri kita memberikan perhatian terhadap kondisi diri kita. Pastikan secara fisik dan emosional kita bisa membantu orang lain. Karena penting sekali untuk menjaga diri agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Toh kalau kita misalnya sakit, kita mau bantu, gimana kita mau bantu atau kita sakit ya kan? Atau misalnya kita secara emosional juga lagi banyak masalah di rumah, anak-anak mungkin lagi apa gitu. Terus kita misalnya mau membantu tapi kita kondisinya tidak optimal, sehingga kalau misalnya kita nih lagi di rumah lagi banyak masalah, sehingga pas orang cerita, ih gitu aja masalahnya, ini aja, saya tuh masalahnya lebih banyak gitu kan, jadinya nggak objektif lagi gitu. Jadi yang bisa menilai diri kita oke, kita siap membantu atau enggak tuh ibu-ibu sendiri ya. Oke, nah gimana pemberian PFA-nya sendiri? Yang pertama ada 3 hal yang harus ibu ingat. Yang pertama adalah punya komunikasi yang baik. Ya, kita harus tenang menghadapi orang, walaupun sebenarnya mungkin kita ngelihat lukanya udah serem ya, kemudian kita juga shock, tapi kita sendiri harus tenang. Kalau kita nggak tenang, yang dibantu pun nggak tenang, gitu loh. Nah, jadi harus tenang dulu Bu, dan harus empati. Empati ini adalah kita bisa menempatkan diri kita kalau misalnya berada di posisinya dia. Iya ya, kalau nggak mudah ya Bu ya, gitu ngadapin kayak gini gitu. Kalau saya akan misalnya kalau saya juga mungkin nggak bisa sanggup ibu gitu ya. Itu kan menampakkan empati kita. Kita menampakkan kita paham bahwa yang kondisi yang dialami oleh orang ini tidak mudah seperti itu. Nah, kita juga harus memperhatikan ibu perkataan. Jadi harus milih-milih perkataan. Kemudian juga bahasa tubuhnya. Jadi ekspresi wajah kita jangan sampai kayak mungkin kalau misalnya kekerasan seksual tuh kita ngadepinnya mukanya udah berubah gitu ya, dengar ceritanya nih gitu. Tapi kita harus tetap berusaha menjaga wajahnya netral, senetral mungkin ya, biar orang jadi lebih terbuka mau cerita sama kita. Dan harus jaga kontak mata sehingga ketika orang cerita orang merasa didengarkan Bu gitu. Kalau misalnya orang cerita terus kita lihatnya kemana-mana, ini orang dengerin atau enggak sih gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah persiapan. Kita harus mempelajari situasinya dulu. Karena situasi krisisnya macam-macam, jadi tentunya kita harus tahu nih, kalau peristiwa ini, apa yang bantuan yang dibutuhkan. Kira-kira dampak apa yang bisa ditimbulkan karena peristiwa ini. Jadi kita harus ada nih persiapannya. Kemudian fasilitas kesehatan, keselamatan dan keamanan apa yang ada. Sehingga kita udah punya informasi-informasi yang nanti bisa kita bagi ke si individu-individu yang kita akan bantu. Ya. Jadi bukannya kita bawa kosong, kita sudah tahu tentang kejadiannya, kita sudah punya informasi. Nanti ini bala bantuan, kalau ini bantuannya kemana, kalau ini apa yang bisa kita lakukan, seperti itu. Ya. Dan yang terakhir adalah actionnya. Ya. Kemudian actionnya seperti apa? Action principle of PFA. Jadi ada prinsip tindakan dari psychological first aid ini. Pertama adalah kita lihat, dengarkan, kemudian kita hubungkan. Ya, kita membantu bagaimana sih melihat dan memasuki situasi krisis dengan aman. Ya, terus mendekati korban dan memahami kebutuhan mereka. Ya, dan menghubungkan mereka dengan informasi dan bantuan. Ya. Ini yang bisa kita lakukan. Ini pemberian PFA ini sederhana ini, Ibu. Walaupun tidak mudah, tapi tidak seribet, harus punya latar belakang, kita harus tahu nih ilmu-ilmu psikologi populer, nggak usah. Yang penting adalah kita terbuka, kita mau memberikan bantuan, kita jadi pendengar yang baik. Ya. Dan tahu informasi-informasi yang dapat berguna buat si individu ini. Nah, yang bisa saya ajarkan karena kita singkat ya Bu, di sini kita bisa bantu orang lain dengan cara seperti apa gitu. Ada beberapa orang yang mengalami ini tidak hanya yang saya bilang panik, cemas, takut tadi, tapi itu juga sampai ke reaksi fisik. Seperti kayak gemetar ya, terus ada yang sulit bernafas atau detak jantungnya kencang. Jadi ini reaksi-reaksi
fisik yang ditimbulkan oleh psikologis tadi. Jadi kalau orang detaknya kencang kan cemas, biasanya kalau ibu cemas panik kan biasanya detak jantungnya lebih kencang ya. Terus susah bernafas seperti itu. Nah, kita bantu untuk menenangkan, karena tujuan tadi adalah menenangkan dan memberi aman. Nah, ada teknik-teknik yang bisa kita bantu, kita lakukan untuk menenangkan si korban. Yang pertama adalah kalau misalnya ibu-ibu bicara, kalau bisa nada suaranya tenang dan lembut. Jadi ngomongnya pelan-pelan gitu ya, pokoknya menyenangkan. Kita memberikan kesan bahwa kita orang yang terbuka untuk memberikan bantuan. Kemudian memelihara beberapa kotak mata dengan lawan bicara. Tidak harus terus-menerus ya Bu, dipelototin, orang malah nggak senang ya. Jadi kayak dilihat, walaupun kadang-kadang kita ngeliat kemana gitu ya, tapi kita memberikan atensi kepada mereka. Tapi itu juga harus diperhatikan budaya Bu, mungkin ada yang tidak nyaman ya, tergantung budayanya seperti apa. Kemudian ingatkan pada pihak yang akan dibantu bahwa akan ada di sana untuk membantu mereka dan mereka aman. Kalau benar ya aman. Kalau misalnya korban bencana alam misalnya masih di tempat itu, kita belum bisa memastikan keamanannya, kita nggak boleh bilang kita aman Bu gitu. Tapi kalau misalnya kita udah di shelter dan itu emang terjamin keamanannya, baru kita bilang ibu di sini kita aman, kita jauh lokasinya dari apa atau apa gitu, jadi ibu aman. Nah, itu kalau benar ya. Nah, jika ada, nih yang kasusnya kan saya bilang tadi, efeknya ada yang sedang sampai parah. Kalau orang-orang yang sudah parah, itu mereka biasanya tidak merasa nyata atau tidak terhubung lagi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kayak terlepas dari kenyataan, kayak dia nggak tahu ini nyata atau enggak, karena dia berusaha untuk pelarian. Kayak ini mimpi kali ya gitu. Nah, kok saya kayak rasanya nggak ada di sini ya, kok kayaknya saya nggak ngerti orang-orang ngomong apa. Ada yang kasusnya seperti itu. Kalau di stresnya itu sudah terlalu parah ya, itu memang sudah butuh bantuan psikologis sebenarnya. Nah, kalau bantuan yang pertama yang bisa ibu lakukan adalah minta orang-orang ini menempatkan dan merasakan kaki mereka di lantai. Kalau dia taruh kaki di lantai, bilang, "Rasa nggak Bu gitu kakinya?" "Ibu ada di sini, berarti ini nyata." Gitu. Kita balikan bahwa ini nyata. Yang mana nyata, yang mana tidak. Kemudian atau nekan jari atau tangannya ke paha, kan, supaya dia merasakan nyata, ya. Kemudian memperhatikan hal-hal yang menyenangkan atau netral di lingkungan. Kalau misalnya orang-orang yang mengalami masa krisis, dia akan lihat lingkungannya dengan negatif. Jadi semuanya berkaitan dengan pengalaman-pengalaman negatif, sehingga dia berusaha untuk lari dari lingkungannya. Nah, kita bantu nih, coba lihat yang ini tuh ada anaknya misalnya. Nah, itu kan anak ibu, gitu kan hal yang menyenangkan buat dia. Nah, itu hal yang nyata. Jadi balikin lagi bahwa ini nyata dan ada hal yang netral atau menyenangkan buat si korbannya. Kemudian dorong untuk fokus pada pernafasan mereka. Jadi ini teknik relaksasi. Ini yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menenangkan orang. Nah, saya akan membantu ibu-ibu untuk bagaimana sih teknik pernafasan yang baik, yang sebenarnya gitu ya. Kita akan belajar di sini. Nah, ini teknik pernafasan Bu yang benar. Nafas tuh nggak gini gitu ya, enggak. Itu kita bernafas itu ketika kita mengalami panik atau cemas, biasanya ibu akan merasa bahwa ibu sulit bernafas. Atau ibu ketika ibu marah, kesel, susah nggak nafas Bu? Susah ya? Oh, susah iya. Itu kondisi fisik yang disebabkan oleh emosi kita. Nah, biasanya akan susah nafas. Ibu kalau misalnya ibu susah nafas, itu artinya nafas yang kan kita mengeluarkan karbon dioksida ya Bu, itu racun. Itu tidak keluar dengan sempurna. Sehingga ketika ibu tidak bisa bernafas dengan baik, itu ibu jadi pusing nggak sih? Pusing kan? Karena racunnya terkurung di tubuh ibu. Ya, jadi ketika kita panik, ini buat kita sendiri juga bisa, dan kita mengajarkan orang lain juga bisa. Nah, kalau bisa bernafas itu kita harus ada tekniknya. Yang pertama adalah kita ambil nafasnya lewat hidung, bukan dari mulut ya Bu, kita lewat hidung. Boleh dipraktekin ibu-ibu, ya. Ditahan selama 4 detik, sampai kayak kalau perut tuh kayaknya naik gitu, kayak ke bawah ya gitu. Nah, kemudian kita keluarkannya jangan lewat hidung, lewat mulut. Jadi saya gitu. Ibu ngerasa nggak lebih rileks tubuhnya? Ya, jangan buru-buru. Makanya saya bilang minimal 4 detik kita tahan, kemudian lepasnya pun secara perlahan. Gitu. Nah, itu akan membuat
jantung kita berdegup normal kembali. Ya, nah ini juga bisa Ibu berikan, misalnya ada yang panik, nanti gimana, ya Bu, kasih minum tarik nafas dulu Bu. Kita ajarkan mereka untuk ini sehingga tubuhnya jadi rileks yang tegang tadi. Ya, ini cara teknik pernafasan yang sebenarnya sederhana, tapi luar biasa Bu, kalau saya bilang ya. Kalau ibu-ibu boleh dipakai kalau misalnya ngadepin suami atau misalnya anak-anak yang lagi kesel, ini dipakai bisa banget. Jadi kayak supaya nggak marah ya, sambil istighfar dalam hati gitu. Nah, bisa banget digunakan. Ini penggunaannya luas ya. Kalau kenapa kok narik nafas sih gitu? Gitu ya. Sebenarnya supaya kita yang emosi tadi udah meledak-ledak di bawah, itu di dalam diri kita itu jadinya lebih tenang, lebih rileks. Ya. Nah, ada juga tekniknya kalau misalnya dia nggak bisa duduk, kita juga bisa sambil tiduran. Caranya adalah pertama kita berbaring, kemudian tekuk lutut. Ini susah ya praktekinnya kalau di sini ya. Kalau tadi bisa, kalau yang tadi cukup Ibu tegak, kemudian tarik nafas, tahan, kemudian buang lewat mulut. Kalau ini misalnya kondisinya adalah misalnya buat orang-orang yang tidak bisa bangun, atau misalnya sakit ya, jadi kita bantuannya seperti ini, tekuk, kemudian pegang di perutnya, sama, ambil nafas lewat hidung, kemudian nanti dibuang lewat mulut secara perlahan, ditekan, kemudian ulangi sampai akhirnya tubuhnya rileks, ya. Nah ini memang sederhana Bu, tapi ini banyak digunakan di kita sendiri. Kalau para psikolog itu biasanya kalau menghadapi orang-orang yang panik, histeris, itu biasa kita akan ngasih teknik ini dulu. Jadi Ibu sama seperti kita. Sudah bisa membantu orang-orang yang mengalami kepanikan, cemas gitu untuk jadi lebih rileks lagi. Karena kita memberikannya pertolongan pertama kan ya Bu ya. Jadi itu yang bisa kita berikan. Seperti itu. Nah, kita sudah beri bantuan. Tadi kan kita tahu Bu apa itu psychological first aid, kemudian ke siapa kita berikan, siapa yang bisa memberikan, kapan diberikan, kemudian di mana kita berikan, caranya seperti apa. Nah, penting juga untuk mengakhiri bantuan. Jangan sampai kita bantu terus-menerus ya Bu. Ada tahapnya kita terminasi namanya, terminasi ya. Jadi kita bantuan tuh ada batasnya juga gitu ya. Nggak mungkin Ibu kasih bantuan terus-menerus. Jadi kita harus bisa mengakhiri bantuannya. Nah itu balik lagi tergantung dari kondisinya seperti apa. Mungkin kalau kondisinya tidak parah, mungkin bantuannya dalam waktu singkat bisa. Tapi kalau misalnya kondisinya parah, mungkin harus didampingi oleh kita waktunya lebih panjang. Nah itu Ibu gunakan penilaian masing-masing atas situasi dan kebutuhan individu yang dibantu dan kebutuhan Anda sendiri, kebutuhan ibu-ibu sendiri. Ya. Kemudian kalau misalnya nih Ibu nggak bisa bantu dan Ibu akan mereferensikan atau mengamanahkan kepada orang lain, Ibu harus nggak bisa pergi aja gitu tiba-tiba ini. Ibu harus kasih ini dulu, briefing dulu ke ininya. Ini saya nggak bisa Bu bantu lagi. Maksudnya saya nggak bisa di dekat Ibu karena saya misalnya harus kemana. Tapi nanti ada teman saya yang akan bantu. Jadi orang tuh nggak ngerasa nggak di ignore gitu, nggak dicuekin. Tiba-tiba kok saya dikasih ini, karena belum tentu orang itu nyaman dengan teman yang akan Ibu kasih, ya kan? Atau belum tentu percaya, ya kan? Jadi Ibu harus meyakinkan ke si individu ini bahwa teman saya ini sama seperti saya. Ibu bisa percaya sama beliau, ceritakan kembali apa yang Ibu rasa perlu ceritakan, dan ini orangnya juga bisa dipercaya oleh Ibu gitu. Sama seperti saya. Nah itu yang harus diberikan sebelum kita mau referensi dulu. Jangan ditinggal aja Bu gitu. Walaupun sebenarnya kan ya udahlah, kok saya nggak ninggalin aja, saya juga ngasih orang lain untuk membantu dia gitu. Tapi tetap harus ada pemindahan serah jabatannya gitu ya. Kemudian ini kalau misalnya dia dapat program, jangan lupa untuk di follow up. Jadi misalnya dia ikut terapi gitu. Nanti Ibu boleh lah sekali-sekali tidak sebulan setelah ikut terapi, gimana Bu hasilnya, ada progres nggak gitu atau gimana. Mungkin dia terapi untuk mengurangi kecemasannya dia. Nah Ibu boleh tanya di follow up. Kemudian ini ucapkan perpisahan dengan cara yang positif.
Walaupun mungkin dalam prosesnya nanti kita tumbang tinggi, maksudnya nanti mungkin ada hambatan atau halangan, kalau menurut saya ya, halangan. Kita kalau membantu orang kan karena suka slack juga kan Ibu, kita mau bantu, nanti orangnya salah paham atau segala macam, nanti mungkin ada hubungan yang tidak enak. Tapi bagaimanapun hubungannya dalam perjalanannya, yang penting adalah saat kita mau pisah itu baik-baik. Ya, misalnya waktu kita mau pisah, terima kasih sekali Ibu sudah mempercayakan kepada saya, gitu ya. Terima kasih Ibu sudah mau cerita kepada saya merasa terapresiasi, saya merasa senang Ibu percaya kepada saya. Saya juga berusaha, mungkin bantuan saya ada kekurangannya, tapi ini yang bisa saya lakukan. Jadi kita ngomongnya baik-baik, kita bisanya bukan dengan kesan yang tidak baik, walaupun dalam perjalanannya ada mungkin strike tertentu, ya. Nah, cukup sekian Ibu-Ibu semua penjelasan tentang PFA-nya, ya, tentang psychological first aid-nya. Itu cenderung lebih kepada introduction-nya sendiri dan kiat-kiat yang bisa Ibu gunakan dalam kehidupan sehari-hari nantinya, gitu. Oke, waktunya mungkin masih ada sekitar 15 menit lagi ya. Berapa? Ya, boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Bu. Tadi kan saya ngomong terus nih. Ya, karena waktunya terbatas, jadi saya jelaskan dulu nih biar Ibu dapat gambaran. Kemudian nanti boleh ditanyakan. Sekarang boleh Ibu, kalau ada yang bingung atau mungkin ada kasus yang pernah dihadapi atau kemungkinan nanti saya harusnya gimana, boleh ditanyakan. Nggak ada? Kalau nggak ada? Nggak ada, Bu? Apa sudah jelas atau terlalu? Ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas, Bu, boleh ditanyakan. Oh iya, benar, Bu. Oke. Di tiap lingkungan itu ada kondisi wanitanya ya. Oke, jadi itu sangat membantu. Sebenarnya kan kayak Ibu setelah bantu dengan kasih pertolongan pertama, kemudian Ibu bisa serahkan ke polisi. Jadi orang yang bertanggung jawab ya kan. Jadi kita tidak menyerahkan pada sembarang pihak. Ini memang sudah orang-orang yang betul sekali. Sehingga keamanannya itu ya Bu, kita memang memberikan rasa aman dan juga memberikan proteksi sendiri buat korbannya. Oke. Ada lagi Bu mau tanya sejauh ini, apa sudah terlalu jelas atau ya materinya terlalu ini gitu. Boleh Bu ditanya kalau misalnya ada yang masih bingung. Kalau sudah, oh boleh Ibu. Iya. Anaknya. Kalau anaknya sendiri sebenarnya itu kan sebenarnya. Nah, Ibu harus lihat nanti kan itu sebenarnya bentuk kadang-kadang orang tua nggak sadar ya Bu, itu sebenarnya bentuk kekerasan, ya, kekerasan emosional. Kekerasan emosional itu adalah bentuk kalau kita misalnya mencaci orang, mengisolasi, atau memberikan umpatan-umpatan atau kata-kata yang tidak buruk, atau sampai seperti kan kayak anaknya dibilang gablek atau bodoh, atau itu kan akhirnya itu kan tidak baik buat anaknya. Apalagi kalau buat anak-anak, Ibu, kalau Ibu bilang seperti itu, mereka kepercayaan dirinya itu tergantung dari orang, apa yang dibilang sama orang. Awalnya anaknya nggak bodoh Bu, tapi kalau dibilang bodoh terus bisa beneran bodoh. Itu doa dan itu terpatri di kepalanya. Saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, karena itu setiap hari yang dia dengarkan. Sehingga akhirnya dia bilang benar-benar kalau orang bodoh seperti apa, dia akan berlaku seperti orang bodoh. Nah itu Bu, kalau misalnya anaknya terlihat dan ada pihak dari keluarga mungkin bilang, ih kasihan deh anaknya, bisa nggak bantu? Ada yang minta bantuan sama kita, nah kita bisa bantu. Mungkin kasih nanti misalkan kita tolong anaknya, kemudian kita orang tuanya karena masalahnya ada si ibu mungkin, iya kita bicara, ini kasihan kan apa, kita kasih itu gini-gini kata-kata ya Bu. Ada yang biasa aja, kita kasih bantuan. Tapi kalau misalnya, oh enggak kan anak-anak saya, nggak apa-apa.
kan kita ngasih bantuan. Nah itu, Bu jangan takut ditolak Bu, bantuan nggak apa-apa. Kan kita udah mau ngasih, kita orang kaya yang banyak mau ngasih bantuan, ya tergantung orangnya mau terima atau tidak. Ya, jadi jangan takut misalnya itu kan urusan mereka gitu ya. Nanti saya disuruh ikut campur atau segala macam. Jangan. Tapi kalau misalnya ada yang minta bantuan, kita kasih bantuan. Kalau tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa gitu. Banyak kok yang lain yang mau saya bantu seperti itu. Gitu. Boleh. Iya, ada lagi? Oh, boleh, Mbak. Saya dari Posyandu Pulau Pramuka mau nanya, kan kalau misalnya tadi cara pemberhentian PFA-nya udah tahu sih gitu, tapi gimana caranya menghindari ketergantungan gitu? Misalkan kita sudah ngasih lah PFA pada salah satu korban, misalkan kecelakaan atau kekerasan dan sebagainya, tapi kan pasti peluang itu selalu ada gitu kan. Nah, peluang ketergantungan kalau misalkan dia sedikit apa-apa gitu ke kita, terus misalkan ada masalah apa ke kita kayak gitu kan, jadinya apa ya, maksudnya kita mau nolong tapi kita terganggu ya. Iya kayak gitu. Nah, itu cara membatasi itu gimana tuh, kan ada rasa nggak enak juga. Iya, kadang-kadang memang Mbak kita tuh emang sering nggak enakan ya. Emang sudah budaya kita itu nggak enakan ya. Tapi memang ketika itu kita harus yang balik lagi, tujuannya tidak hanya kita ngasih bantuan, tapi si orang ini juga bisa membantu diri mereka sendiri ya. Jadi tidak bergantung sama kita. Nah, ketika kondisinya adalah seperti itu, makanya kita jangan kasih saran sebenarnya Mbak. Jadi saran itu sebenarnya datang dari si orang sendiri. Jadi kan misalnya dia tanya cerita gini, jadi kalau menurut kamu baiknya gimana? Kalau kita kasih pilihan boleh, tapi keputusan tetap di tangan orang tersebut, sehingga dia tidak tergantung sama kita. Kalau kita yang ngasih saran terus, jadinya dia nggak pede, terus kayak, kayak saran si Mbak lebih oke daripada saran saya sendiri. Jadi dari awal kita kira memberikan bantuan, itu benar-benar memang keputusan ataupun misalnya solusi itu memang datangnya dari si korbannya sendiri gitu, sehingga dia tidak tergantung sama kita. Kalaupun ada misalnya nanti masih sulit, ada beberapa kan karakter orang beda-beda ya Mbak, kita harus mengakhiri bahwa sebenarnya saya yakin bahwa keputusan ibu sudah kondisinya lebih baik. Saya yakin bahwa ibu sudah dewasa dan ibu bisa ambil keputusan dan mungkin lebih baik daripada saya, ya kan gitu. Jadi kita ngomongnya baik Bu, yang penting kita positif ya. Misalnya kita bilang, saya yakin ibu punya potensi, punya kemampuan untuk memecahkan masalah, karena misalnya ibu pengalamannya usianya lebih tua, pengalamannya tentu lebih banyak daripada saya gitu. Kalau misalnya ibu panik atau apa, saya bisa kasih bantuan, tapi kalau untuk mengambil keputusan akan lebih baik dari ibu sendiri gitu. Itu lagi Mbak, dibalikin lagi ke orangnya. Ada lagi sejauh ini? Ayo. Kalau problemnya berulang Pak, Jadi berulang ya misalnya gitu, kekerasan rumah tangga lah. Dia datang ke kita pertama kali itu curhat, terus kita nggak ngasih solusi apa sebetulnya, cuman nyiapin kuping aja gitu kan. Setelah itu dia merasa tenang, balik lagi. Nah terus besok ada perkara lagi sama gitu kan, terus dia curhat lagi. Ini model apa ini, penyakit apa ini? Jadi kan memang kalau kekerasan rumah tangga gitu ada siklusnya ya? Iya, jadi dia datang lagi, babak belur datang gitu kan, terus tenang, balik lagi pulang ke rumahnya. Nanti besok terjadi lagi, balik lagi sama kita, cuman dengerin aja kuping kita gitu, kita nggak kasih saran, nggak sampai cuman sebatas itu gitu kan, karena dia juga kan nggak minta saran. Nah, balik lagi terus bulan berikutnya balik lagi. Nah, menghadapi yang kayak gini gimana? Jadi sebenarnya kalau kekerasan rumah tangga itu memang ada siklusnya tuh, kayak siklus setan, orang bilang ya, lingkaran setan. Jadi mereka biasanya setelah fase kekerasan ada fase namanya bulan madu. Jadi si pelakunya akan berbaik hati nih. Aduh istri sayang, saya maaf, saya tidak sengaja gini-gini. Nah buat orang ini yang memang itu sulit bagi dia untuk, karena memang sayang juga dan merasa dibutuhkan, sehingga memang jadinya suami saya kalau nggak ada saya nggak bisa hidup deh gitu misalnya. Nah Bu, ibu harus lihat nih, kalau misalnya fase pertama terus dia nggak mau, ya kita dengarkan. Di fase kedua dia datang lagi, kita mulai kasih saran Bu. Bukan kasih saran maksudnya belum, tapi harus kayak gini. Kita balikan, kita ajak argumentasi. Mbak coba lihat, ini kejadiannya udah berapa kali, gimana? Lagi kita mencoba membuka pikirannya dia.
Kalau misalnya nggak mau, tetap aja balik lagi, enggak kok gini, ya udah nggak apa-apa. Nanti balik lagi kita buka lagi. Jadi pertama mungkin mendengarkan, kemudian dikasih saran sedikit, dibongkar, kemudian kita mulai sampai akhirnya kalau memang sudah berbahaya, Mbak ini sudah kelima kalinya. Coba Ibu Mbak bayangkan, kasihan, coba bayangkan anak-anak coba ngelihat Mbak kayak gini gimana, ya kan? Kondisinya bukan Mbak saja sendiri, tapi misalnya anak-anak ngelihat kekerasan tidak baik buat mereka gitu. Jadi diajak dia berpikir untuk hal yang dia tidak bisa pikirkan waktu itu. Kan dia mungkin mikirnya masih sempit ya kalau kondisinya seperti itu. Saya kita bantu untuk lihat lebih luas. Pengaruhnya nggak hanya ke diri dia, tapi juga ke anaknya. Kemudian pengaruhnya lebih luas lagi dan segala macam gitu, ke tetangga juga ya kan. Terus misalnya teman-teman anak-anaknya tahu orang tua yang suka berantem, nanti anak-anaknya juga dibully ya kan. Kita kasih kemungkinan itu untuk membuka. Mbak, tuh nanti anak seperti ini, kemungkinan seperti apa, kita buka pikirannya. Tapi kalau misalnya sampai dia misalnya udah babak belurnya sampai left trending kayak orang mau mati gitu ya. Nah, Mbak saya nggak bisa membiarkan Mbak kembali ke rumah kalau kondisinya seperti ini. Saya coba laporkan ke ini gimana gitu. Nanti tetap kita tanya, tapi kita kasih saran, tapi tetap keputusan akhir ada di korban. Karena kita nggak boleh memaksa. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Apa sudah cukup? Cukup ya? Iya. Mungkin nanti kalau mau tanya boleh tanya kemana ya. Oke deh. Cukup sekian yang bisa saya berikan hari ini pada ibu-ibu. Semoga ilmunya bermanfaat ya, bisa menambah pengetahuan ibu-ibu semua. Walaupun tidak, makanya kita bilangnya brief training. Karena kalau misalnya kita mau bikin psychological bantuan psikologis ini, itu panjang Bu, bisa berapa sesi sebenarnya ya. Tapi untuk tenaga profesional, biasanya kayak orang PMR itu mereka punya memang harus ada kemampuan untuk ini. Tapi kan kalau kita biasanya yang hadapi keterampilan kehidupan sehari-hari ya, sehingga yang saya berikan hari ini adalah itu yang biasanya akan kita gunakan. Ya, kemampuan kita mendengarkan, kemampuan kita memberikan empati, menenangkan dan menyediakan bantuan dan bisa dipercaya. Intinya seperti itu. Ya, jadi tidak harus misalnya, saya harus tahu nih diagnosanya apa, nggak usah. Ya, itu jadinya mempersusah diri sendiri jadinya. Oke, semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Kalau misalnya ada kurang dari saya mohon maaf ibu-ibu. Kalau ngomongnya mungkin agak terlalu cepat mungkin atau mungkin nggak jelas, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.